Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar fikih bab 3 tentang sholat berjamaah, bagian anjuran dan keutamaan sholat berjamaah bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Oke, kita buka halaman 7 bagian A, anjuran sholat berjamaah. Teman-teman, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Ingat ya, sholat adalah tiang agama. Sholat adalah amal yang pertama dihisab. Sholat wajib atau sholat fardu hendaknya dilakukan secara berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad teman-teman, atau sangat dianjurkan. Berikut ayat-ayat Al-Quran tentang sholat berjamaah. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 43. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Yang kedua, An-Nisa ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Artinya, dan apabila kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu. Nah teman-teman, perintah sholat berjamaah juga ada di dalam hadis. Di LKS ada 3 contoh hadis-hadis perintah sholat berjamaah. Dibaca ya, di halaman 7 sampai halaman 8. Nah, di situ ada tugas mandiri ya teman-teman. Di halaman 9 sebelum ke bagian B, silahkan kerjakan tugas mandirinya dengan memberi tanda centang sesuai keadaanmu yang sebenarnya. Oke, lanjut ke bagian B, keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih, sedangkan sholat sendirian disebut sholat munfarid. Dalam sholat berjamaah ada yang menjadi imam atau pemimpin sholat, dan ada yang menjadi makmum atau yang mengikuti imam di belakang. Nah teman-teman, sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Yang artinya, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu ingatkan lagi ya teman-teman, sholat berjamaah itu sangat penting. Rasulullah SAW menekankan sholat berjamaah di masjid untuk kaum laki-laki, dan kaum perempuan boleh melaksanakannya atau disunahkan mengerjakan sholat di rumah. Ingat ya teman-teman, sholat harus dikerjakan tepat waktu dan tidak boleh ditunda-tunda. Jika mendengar azan, segeralah pergi ke masjid. Berikut manfaat kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. 1. Sholat berjamaah sarana memakmurkan masjid. 2. Masjid akan lebih bermanfaat. 3. Masjid menjadi semakin indah. 4. Masjid menjadi simbol bagi agama Islam. Yang kelima, pemakmur masjid akan dimuliakan Allah dan akan mendapatkan petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 18 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, yang artinya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lanjut ke halaman 12. Nah, sholat ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama, sholat fardu atau sholat wajib, atau yang sering kita sebut sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Semuanya lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua, ada yang disebut sholat sunnah. Sholat sunnah bisa dikerjakan dengan dua cara, secara munfarid atau sholat sendirian, dan secara berjamaah. Sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian atau munfarid yaitu sholat tahajud, sholat rawatib, dan sholat hajat. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah yaitu sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat tarawih, sholat jenazah, sholat istisqa atau sholat meminta hujan, sholat khusuf atau sholat saat gerhana matahari, sholat khusuf atau sholat saat gerhana bulan, dan terakhir sholat witir. Itu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Nah, materinya sudah Ibu jelaskan ya teman-teman. Silahkan kerjakan tugas yang ada di halaman 12 yang bagian menjodohkan. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti ya dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.